untuk menganalisis, dia untuk menghasilkan TP tadi. Itu ada dalam CP. Ini. Lalu ini modul ajar, ini alur tujuan pembelajaran ATP. Itu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh. Nanti setelah kita susun ini semua secara fase, baru kita masuk pada ATP, itu dia sudah per kelas. Nanti kita bagi dia, oh ini kelas 1, ini kelas 2. Dan setiap kelas dia punya ATP. Tetapi secara tujuan pembelajaran dia satu fase. Dan nanti kelas 3, 4 juga akan menghasilkan ATP masing-masing. Kelas 5, 6 juga akan menghasilkan dia punya ATP masing-masing. Bisa ya? Bisa. Bisa paham tuh ini? Alur ini kalau maksudnya. Bisa, Pak. Jadi kalau kita susun ini, nanti kita masuk ke sini, kita bawa ini masuk ke sini. Lalu kita akan lihat ATP di kelas 1 seperti apa, di kelas 2 seperti apa, kelas 3 seperti apa begitu. Nanti mungkin sebentar akan ada contoh yang itu salah satu mata pelajaran saya akan coba tayangkan itu. Dari sini baru ini. Tetapi salah satu yang harus menjadi program di sekolah adalah program tahunan dan program semester. Kenapa itu harus kita buat, Pak Muhammad? Kita harus buat itu dengan maksud dia mengendalikan kita. Izin juga dikurangi, sakit juga jangan coba-coba tidak sakit juga harus sakit. Maksudnya dia mengendalikan kita tadi. Sehingga kita tetap namanya program, belum tentu tercapai secara tepat waktu. Jadi ada yang misalnya hitung kalender lalu nanti rubah lagi, tidak boleh. Kalender dan program yang sudah kita tidak perlu rubah, tapi dia kendalikan kita bertanggal sekian harus kita jalankan. Ternyata saya ada izin atau saya ada sakit, maka saya harus hitung kapan saya harus itu. Dia mengendalikan kita, maka program wajib dibuat. Jadi ini modul. Modul ini disusun dengan apa? Tujuan pembelajaran. Lalu modul ajar dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran. Dan itu ada begitu banyak di dalam. Dan modul ajar yang sudah ada itu yang menggunakan metode terdiferensiasi. Dan itu Bapak Mama, Bapak Ibu nanti akan lihat bahwa di sini ada bagian-bagiannya. Mulai dari awal sampai akhir. Ada bagian umum, ada bagian inti, ada bagian penutup dan lampiran-lampirannya. Dan kalau modul ini sudah disiapkan dengan baik oleh pemerintah, maka kita siap modifikasi dia untuk menjadi kita punya modul. Dari kemarin 2 hari di salah satu kampus di Solo Timur, itu mereka bilang begini. Kami baca di YouTube itu begini, Pak. Guru tidak perlu siapkan lagi. Saya dulu yang tertawa saja. Guru tidak perlu siapkan lagi. Karena modul itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Lalu saya cuma, itu benar. Apa yang Pak Guru katakan itu benar. Tetapi Pak harus dalami lagi. Di situ itu dikatakan harus dimodifikasi. Bukan pakai lurus-lurus. Dan kita kondisi kan beda kok. Ya begitu. Jadi YouTube ngomong itu benar, tapi jangan juga terlalu percaya kepada YouTube. Kadang-kala YouTube itu buat kita bingung. Ini belum apa-apa dari ini apa macam-macam. Ternyata itu tidak betul. Karena nanti kita dapat uang dari YouTube. Begitu. Oke. Dari segala bentuk urutan di sini nanti ahlinya ada di sini. Satu. Karena saya ikuti terus guru penggerak, walaupun saya tidak ikut, tapi mulai dari filosofi pendidikan alat diajar sampai beberapa modul itu saya coba ikuti terus. Ya, terus terang Bapak Ibu, saya tiap malam itu duduk sampai jam 11 atau jam 11 kadang ditegur oleh ibu. Sudah tua itu coba pulang dan tinggalkan istirahat. Tapi saya bilang selama saya masih bisa mendampingi Bapak Ibu guru, saya tidak boleh dikibuli atau ditipu. Saya harus tahu betul sehingga Bapak Ibu guru juga saya dampingi dengan serius. Jadi
Itu sedikit itu. Nah, kita lihat ini CP ya. Ini CP. Lalu ini kurikulum operasional. Jadi dari kurikulum operasional ini dia turun ke sini. Ini, lihat ini. Ini CP yang menghasilkan TP dan ATP. Nah, ini memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif. Ini. Sebagai acuan perencanaan pembelajaran itu ada di ATP. Sudah jelas ini. Lalu turun hasilnya di sini. Praktek di kelas dan menggunakan ini. Kalau ini sudah siap, maka di sini disebut ini disebut dengan RPP plus. Berarti dia lebih hebat dari RPP yang kita susun. Bisa ya? Jadi kalau kita sudah ini, maka di sini ini menjadi RPP plus. Capaian pembelajaran itu memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi muaranya sudah. Nah, hasil ini TP, lalu ATP, KWSP, ini mereka ini dari sini ya. Bisa ya? Selanjutnya. Tadi kita ulangi lagi ini. Capaian pembelajaran merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. CP dipaut, didesain untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan bersekolah anak. Nah, jadi kalau di PAUD punya itu jangan kita coba-coba mempersalahkan guru TK atau PAUD bahwa anak ketika masuk SD itu belum bisa baca dan seterusnya. Tidak boleh. Dan mereka di sini kesenangan. kalau toh sampai ada yang sudah bisa main, kita bersyukur. Maka disebut transisi PAUD tadi. 2 minggu pertama kita buat apa? Itu ada semua itu. Jangan dulu dengan ini 2 minggu pertama jangan A, B, tidak ada. Juga jangan ajar A, B, itu salah itu. Yang kita ajar itu adalah kalau B itu kaku ya. A, kalau dia bilang B, A, B A, A, ba. Kemudian di sini sudah ya sosialisasi sudah ya transisi PAUD sudah sosialisasi juga belum? Ingat CP itu bukan pengganti SKL. CP itu bukan pengganti SKL. Dalam kerangka kurikulum CP kedudukannya di bawah Standar Nasional Pendidikan setara dengan KIKD dalam kurikulum 2013. Sudah jelas ya tadi yang saya sampaikan itu sudah jelas. Dia setara dengan KIKD dalam kurikulum 2013. Nanti runutnya ke atas ini yang harus dicapai supaya siswa punya kemampuan di sini lihat SKL ini. Standar kompetensi lulusan. Oke. Jadi ini kompetensi capaian pembelajaran. Di komponen capaian pembelajaran itu ya pertama rasional mata pelajaran. Di rasional mata pelajaran itu kita harus memberi alasan mempelajari mapel tersebut. Lalu keterkaitan antara mapel dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila, di sini. Nanti kita lihat dari itu. Rasional yang harus kita buat itu adalah alasan mengapa kita mempelajari mapel ini. Lalu keterkaitan antara mapel dengan salah satu profil pelajar Pancasila. Lalu tujuan mata pelajaran, kemampuan yang dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Lalu karakteristik mata pelajaran. Ini kita uraikan dia. Deskripsi,
Nanti contoh-contohnya itu sudah ada semua. Contohnya sudah ada semua. Nah, ini capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, capaian dalam setiap fase menurut elemen. Jadi nanti setiap fase itu sudah disiapkan elemennya. Bapak Ibu mereka masih ingat ya? Elemen. Elemen matematika apa saja? Bilangan? Bilangan? Semua kelas sama. Pengukuran? Geometri? Aljabar? Analisis data dan peluang. Jadi pertama bilangan, kedua aljabar, ketiga pengukuran, keempat geometri, kelima analisis data. Kalau PPKN 4 ya? 4. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Hafal itu. Karena nanti dari elemen-elemen ini akan pecah ke dalam lingkup-lingkup materi. Di lingkup-lingkup materi itu berapa TP ada pada lingkup materi itu. Dan TP-TP di lingkup materi itu yang kita harus evaluasi secara serius. 1 TP, 1 nilai. TP kedua, 1 nilai. TP ketiga, 1 nilai. Gitu. Jadi semua TP wajib punya nilai. Tapi itu nanti. Kita jangan terlalu jauh. Jadi setiap ini dia sudah punya elemen. Setiap mata pelajaran sudah punya elemen. Kalau bahasa Indonesia Ibu? Menulis. Yang mulai pertama apa Ibu? Menyimak, memirsa, membaca, memirsa, berbicara, mempresentasikan. Sudah ya itu. Hafal itu. Bapak Ibu guru hafal. Jadi yang belum jalankan secara apa, pulang dari sini sudah hafal. Kepala sekolah tanya langsung jawab. Gitu. Oke. Ini tadi ada contoh ini saya tidak sampai seluruh. Nanti dulu baru kita ikut, kita tampil itu. Nah, lihat elemen. Saya kasih contoh tadi elemen capaian pembelajaran bilangan. Di bilangan itu pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan number science pada bilangan caca sampai 100. Ini bunyi CP pada bilangan. Jadi setiap mata pelajaran punya CP umum, tetapi dijabarkan dalam setiap elemen masing-masing punya CP. Untuk menyusun TP-nya kita ambil dari elemen, bukan dari CP umum. CP umum itu untuk semua elemen, tetapi untuk masing-masing elemen dia punya CP. Bisa ya? Bisa. Dan nanti kalau kita mau kerja, kita analisis dari sini. Semua ini. Ini aljabar. Nah, ini pengukuran. Ini kelas 1 ya. Contoh kelas contoh fase A. Contoh fase A. Ini. Dari yang tadi kita sebut itu ada. Ya. Mulai dari bilangan, aljabar, pengukuran, geometri dan analisis data dan peluang. Jadi ini kalau kita sudah paham, enak. Kita tidak kepala sakit lagi untuk masuk ke analisis CP dan menghasilkan TP. Nanti kan kita lihat di sini. Nah ini, memiliki intuisi bilangan number science pada bilangan caca sampai 100. Dapat membaca, nah ini sudah 1 ini. Dapat membaca, dapat menulis, dapat menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, melakukan komposisi. Komposisi itu apa? Menyusun ya. Dan dekomposisi atau mengurai bilangan. Jadi itu. Lalu dia sambung lagi, lingkup ini. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20.
Di sini kita ada TP penjumlahan, nanti ada TP pengurangan. Oke. Lalu maju lagi ke sini juga sama. Untuk semua elemen dianalisa seperti itu. Mudah kalau kita sudah paham, tidak kepala sakit. Apalagi kita dibantu dengan contoh-contoh yang sudah ada. Yang penting yang pertama harus masuk menggunakan ID belajar. Semua sudah punya ID belajar? Sudah. Biasa gunakan itu di PMR. Masuk lupa. Kaya Bapak Ibu, nanti kalau saya tiap malam itu buka di PMR.